Sekalian, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah ay kama qala salaful ummah. Tibkan biqauli ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah, syukur alhamdulillah kembali Allah beri kita kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Ya, karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa? Mungkin ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali kita dengar istilah kata ibadah. Ibadah itu adalah semua ucapan, perbuatan, keyakinan, perilaku, dan apa saja yang kita lakukan semata-mata mencari, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan ibadah. Dan ibadah itu cakupannya ya vertikal dan horizontal, hablum minallah dan juga hablum minannas. Baiknya ibadah dia, tapi dengan tetangga kiri kanannya, dengan teman sahabatnya tidak baik, maka itu menjadikan tidak baiknya dirinya, dan itu berarti belum benar. Karena semestinya hablum minallah hanya baik, dan demikian juga hablum minannas. Dan jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan kepada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Karena itu pula doa minta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya,
ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin ya Rabbi. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kaji dengan satu tema, yaitu kemerdekaan bagi seorang muslim mukmin. Karena ini memang nuansanya masih nuansa kemerdekaan. Mungkin jamaah pernah dengar istilah dalam satu riwayat, barang siapa yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, barang siapa yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, maksudnya sehat badannya lahir dan batin, jasmani dan rohaninya, baik dengan keluarganya, yang dimakan halal ada, dan dia tidak terlilit hutang, maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia itu. Saya ulangi, barang siapa yang dia di harinya di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat badannya, jasmani rohani lahir batinnya sehat, baik dengan keluarganya. Nah, di poin ini yang paling banyak belum pas di antara kita, belum banyak yang, atau masih banyak di antara kita yang bermasalah dengan keluarga. Yang dimakan halal ada, kalau yang dimakan banyak tapi haram, oh bukan itu yang dimaksud. Dan dia tidak terlilit hutang, maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia ini. Amin gitu dong. Saudara seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bagi 2 poin saja tentang kemerdekaan seorang muslim, seorang mukmin. Kemerdekaan yang secara pribadi, kemudian yang secara kolektif seluruhnya. Baru dikatakan orang Islam, seorang muslim mukmin itu merdeka yang macam mana. Jadi merdekanya seorang muslim mukmin itu yang pertama, manakala seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Kita ini baru dikatakan sebagai pribadi-pribadi muslim mukmin yang merdeka, al-khuriyatu fil Islam, kemerdekaan dalam Islam itu apa? Manakala hidup dan kehidupan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Hidup dan kehidupannya dia telah gunakan atau dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Inilah awal kemerdekaan setiap pribadi muslim, setiap pribadi mukmin. Manakala hidup dan kehidupannya dia belum gunakan untuk ibadah, oh dia belum dikatakan merdeka. Dia gunakan untuk ibadah tetapi masih bercampur dengan kesyirikan, masih bercampur dengan kemunafikan dan kekufuran, belum merdeka. Karena dirinya berarti masih dijajah oleh syaitan dan iblis, sehingga yang dilakukan itu tidak ada arti dan nilainya. Itulah kenapa di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Coba kita cermati ayat ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Enggak titik. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah, maka dia wajib melakukan amalan-amalan yang baik, yaitu amalan soleh. Tidak titik. Tapi apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan pastikan semua amalannya itu adalah tidak ada unsur kesyirikan. Ya, kalau masih ada unsur kesyirikan berarti belum benar. Contoh, aku nak tanya, sholat baik gak? Puasa baik gak? Haji umrah baik gak? Berdakwah berjihad baik gak? Kurban baik gak? Semua itu tidak baik kalau bukan karena Allah. Makanya orang yang merdeka itu betul-betul ikrar sholatnya terwujud. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, orang yang semuanya, hartanya, ilmunya, semua yang dia dapat itu dia yakin ini adalah nikmat dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Dia tidak pernah mengatakan ini karena kepandaianku, ini karena jeripayaku, ini karena pontang pantingku. Enggak. Itu bisa sombong. Kalau sombong dengan harta hancur seperti Qarun. Kalau sombong dengan kekuasaan, jabatan seperti Fir'aun dan Namrud, hancur. Kalau sombong karena kepandaiannya seperti Samiri, hancur. Kalau sombong karena kekuatan dan termasuk dengan bala tentaranya, Haman, hancur. Dan siapa saja yang sombong, maka pasti Allah akan hinakan. Dan kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibar. Ya akan masuk surga siapa yang dalam hatinya punya sifat sombong meskipun hanya sebesar atom. Maka jamaah sekalian, ini yang pertama. Jadi kalau sudah ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a, ini kemerdekaan, salah satu kemerdekaan pribadi muslim. Kenapa? Dirinya betul-betul bebas tapi terikat dengan ketentuan Allah. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, himmati himmatul muluk. Jiwaku adalah jiwa raja-raja. Aku nggak mau diikat dengan semua ikatan aturan-aturan manusia. Aku hanya mau diikat dengan aturan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merdekanya kita itu adalah bebas tapi terikat dengan ketentuan syariat Allah. Contoh, secara umum halal saja, ini halal nih. Makan minum saja kita tidak boleh berlebihan. Kulu wasrabu wala tusribu. Kulu wasrabu wala tusribu. Makan minum kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Secara umum, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal, ya, rezeki yang baik dan halal. Ya, jadi enggak hanya sembarang makan. Kalau makan yang halal saja tetap terikat dengan apa? Tidak boleh berlebih-lebihan. Makanya seorang muslim mukmin yang ketika seperti ini jiwanya, dia akan merdeka karena kebergantungannya kepada Allah, karena dia yakin seyakinnya assalam, yang kasih keselamatan Allah, yang kasih ar-razak, yang kasih rezeki Allah, yang kasih asyafi kesembuhan Allah, yang maha sempurna Allah, yang maha mengetahui Allah, yang maha kuat Allah, yang punya surga Allah, yang kasih pahala Allah. Maka dia tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan manusia, maka dia beribadahnya nikmat. Dan seperti ini adalah orang yang dikatakan merdeka. Nah, tentunya kaitannya hal ini disimpulkan orang yang merdeka dari seorang muslim mukmin itu jelas hidupnya dia gunakan untuk ibadah, mentauhidkan Allah dan tidak syirik. Dan ini kaitannya dengan iman yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am,
Surat yang ke-6 ayat yang ke-82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman asyirku. Maknanya iman yang benar itu adalah iman yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Ini yang pertama. Yang kedua, kita dikatakan seorang muslim mukmin yang merdeka manakala dalam ibadah kita betul-betul ibadah yang kita lakukan sudah benar, yaitu dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, prakteknya sesuai dengan tuntunan Rasul, gerak-geriknya, tapi yang dilakukan tidak ikhlas, tidak sesuai dengan tidak mengharapkan keridhaan Allah, maka pun belum dikatakan kita merdeka. Apalagi kalau ibadahnya masih ada unsur riyanya, ingin dipuji, disanjung manusia, capek. Makanya sebenarnya orang yang ibadah kok ditujukan karena manusia itu betul orang yang jiwanya sakit, dia nggak merdeka. Makanya sahabat Nabi, kalau kita belajar dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, contohnya sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu mereka yang memberi, dia yang memberi, dia yang berterima kasih. Jadi kalau memberi seseorang, dia berikan, dia bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, jazakumullah, terima kasih ya Anda mau menerimanya. Apa alasannya? Urusan saya dengan Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Urusan saya dengan Allah adalah saya dikasih rezeki oleh Allah, maka saya berbagi. Yang dikasih mau terima kasih enggak, itu urusan dia dengan Allah. Maka merdeka sekali jiwanya. Yang kedua ya, jadi pastikan ibadah yang kita lakukan adalah ikhlas karena Allah dan ittiba'ur rasul. Tentang ikhlas Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan memurnikan ketaatan. Maksudnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu qoblal amal, indal amal, ba'dal amal. Ikhlas itu sebelum beramal, di waktu beramal, dan juga dia setelah beramal. Makanya jamaah sekalian, iringilah semua amal kebaikan ibadah kita dengan apa? Iringi amal ibadah kita dengan apa? Landasannya ikhlas. Tapi semua ibadah itu hendaknya kita iringi dengan ini hadiahnya umrah bayar sendiri loh, yang benar jawabannya. Niat itu dari awal. Jadi iringilah semua amal kebaikan ibadah kita dengan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, contohnya kan jelas. Kita sholat kan begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung kita istighfar. Karena istighfar itu ya merontokkan, menggugurkan kesalahan dosa kita ya. Dan andai kenapa kita istighfar dalam ibadah ini, khawatirnya ada dari ibadah yang kita lakukan ada unsur riyanya, ada sombongnya, ada kelirunya, ada unsur meremehkan orang lain. Maka istighfar itu ya untuk membuang kesalahan-kesalahan atau kekhilafan ya. Seperti kita juga habis kajian kita ada doa kafaratul majelis. Allah alam bisawab. Yang kedua. Yang ketiga, seorang muslim mukmin dia dikatakan merdeka manakala dia terbebas dari hutang haram dan riba. Ya. Jadi terbebas dari hutang haram dan riba. Ya.
punya rumah gedong magrong-magrong, mobil motornya numpuk-numpuk, sawah ladang kontraknya bagus, kalau itu halal. Tapi kalau hanya orang mengagumi tetangga kiri kanannya, Masya Allah, ini Masya Allah, mobilnya Masya Allah, kendaraannya, tapi kalau dia dapatkan dari nyolong, dari korupsi, kalau didapatkan dari yang haram dan riba, nanti di akhirat akan berat, dirimu akan disiksa dengan siksa yang sangat berat dan pedih. Jadi jamaah sekalian, ya, kalau kita masih terlilit dengan yang haram, dengan hutang haram dan riba, berarti belum merdeka. Ada yang punya hutang di sini? Ya dilunasin, ya dibayar. Hukum aslinya ngutang boleh nggak sih? Dua pendapat. Ada yang mengatakan hukum aslinya, dan saya ngikuti yang pertama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Hukum aslinya hutang itu tidak boleh. Kenapa? Alasannya karena Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang mati dalam keadaan punya hutang, sampai orang itu, ya, atau sampai ada yang menanggung hutangnya. Nah, hutang menjadi boleh, ya, manakala satu, terbebas dari unsur haram dan riba. Bolehnya hutang itu karena terbebas dari haram dan riba, satu. Yang kedua, kita boleh hutang itu kalau tidak menyusahkan, tidak memberatkan pembayarannya. Jangan sampai hutang sepeda hilang motor, hutang motor hilang mobil, ya, hutang kambing hilang sapi, kan riba begitu. Jadi kita itu boleh ngutang, satu, pasti hutang kita tidak ada unsur haram dan ribanya. Dua, karena memang kita butuh, perlu, bukan untuk bergaya-gaya. Contohnya butuh untuk pengobatan, ya, kemudian untuk sekolah, ya, untuk melunasi hutang orang tua kita, ya, terpaksa kita ngutang, dan untuk mengembalikannya jelas ada, itu boleh. Nah, contohnya ada yang datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Masya Allah, antum nih sahib ana, waduh, jarang sekali silaturahim, begitu silaturahim langsung, antum nih sahib ana kangen banget sama antum, Masya Allah, Masya Allah. Ujung-ujungnya tolong dong dibantu, saya ingin ada keperluan nih, tolong dong pinjam uangnya, gitu. Nah, ya namanya teman juga nggak begitu akrab, tapi dia tanya, kalau saya kasih pinjaman nanti kira-kira ngembaliinnya kapan? Kan wajar kita tanya tuh. Ya terserah Allah nanti. Kamu nggak yakin Allah kasih rezeki? Kamu nggak yakin? Oh, kalau ada orang seperti ini, dah suruh keluar aja dia, gitu. Sana kamu cari ke tempat lain. Nggak boleh begitu. Saya punya sertifikat rumah ini, nilai rumah saya, ya, 800 juta misalkan. Saya pinjam uang dengan Anda 100 juta atau 200 juta. Orang percaya. Ya, saya pinjam uangnya, hutang, saya mau beli mobil. Jaminannya apa? Ini ya BPKB motor. Ya nehi, tidak boleh begitu. Ya. Jadi ternyata dalam Islam ini mengajarkan kita kecerdasan. Ayo kita jadi ulul albab. Ulul albab itu orang yang seringnya hidupnya itu cerdas dengan tafakur, dengan berpikir, tapi landasannya adalah zikrullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita belum merdeka, jamaah sekalian, ya, kalau masih terlilit dengan hutang haram dan riba. Hutang baru dibolehkan kalau tadi, ya, tidak memberatkan dalam pengembaliannya, tidak menyusahkan kita, kemudian yang jelas terutama tidak, ya,
kait dengan haram dan riba. Kalau seperti itu masih ada, ya kita belum merdeka. Makanya Rasulullah kan mengajarkan kepada kita doa yang begitu indah. Ya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatud dain wa qahru rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, penakut, terlilit hutang, dan diperbudak manusia. Ya, orang kalau sudah hutang itu membuat ya resah di malam hari, membuat sedih di siang hari. Tapi kalau yang hutangnya dablek ya enggak juga ya Pak ya. Malah galakan dia, ditagih malah marah-marah. Allah, uang segitu aja ditagih-tagih terus. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan yang keempat, ya, yang keempat, kita ini baru dikatakan merdeka secara pribadi jika kita yaitu tidak lagi, jika kita tidak diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu. Jadi kalau kita masih diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu, kita belum merdeka. Bahkan orang yang diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu, sebenarnya dia sedang menuju jurang kehancuran, yaitu jurang neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu Quran saya surat yang ke-7. Sama ya? Alhamdulillah. Di dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-176 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wa taba'a hawa. Wa mathaluhu kamathalil kalbi in tamila alayhi al-hajj aw tatruku yalhajj. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami kehendaki manusia itu akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami Al-Quran. Tapi sayang, manusia itu cenderungnya lebih mencintai dunia daripada akhirat dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Seseorang, golongan, kelompok, siapapun dia, kalau sudah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu, apa kata Allah? Perumpamaan mereka, perumpamaan satu kaum, perumpamaan seseorang atau satu kaum yang telah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu adalah seperti anjing. Anjing itu jika dihalau ataupun ditinggal, dia tetap saja akan menjulurkan lidahnya. Perumpamaan yang demikian adalah perumpamaan suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ceritakan pada umatmu agar mereka mau berpikir. Ya. Makanya nasihat Imam Syafi'i dahsyat. Apa kata Imam Syafi'i yang masih ingat? Ada di antara jemaah masih ingat nasihat Imam Syafi'i? Jangan tanya nasihat yang mana, nasihat yang mana. Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Nggak apa-apa Pak, saya Pak sampaikan nih. Apa kata Imam Syafi'i? Jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, dalam hatimu. Jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, dalam hatimu. Dan jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Saya ulangi, jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, dalam hatimu. Dan jadikanlah akhirat, jadikanlah dunia itu hanya sebatas genggaman tanganmu. Jangan numpuk-numpuk dunia nanti ditinggal. Kita sudah banyak belajar, kita sudah banyak menyaksikan dan mendengar dan melihat. Tidak-tidaknya kita membaca atau mendengar. Ada seorang kaya mantan presiden katanya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya.
punya koleksi 32 mobil antik. Tetapi ketika meninggal, ketika wafat, ketika mati, nggak ada satu mobilnya itu pun yang mengantarkan. Ternyata sama, Bapak jamaah sekalian. Ternyata sama. Orang kaya, orang miskin itu kalau mati sama diangkutnya, diangkatnya pakai ambulans. Sama. Makanya mohon maaf, jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena mati itu tidak harus tua dulu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Karena mati itu tidak harus sakit dulu. Coba beberapa pekan ini saya dapat kiriman video yang cukup mengingatkan ya. Beberapa video itu sama kasusnya, joget-joget mati. Ada lagi yang menyiapkan untuk perlombaan karaoke 17-an. Ya, mau nyanyi dipandu sama entah istrinya, entah siapa perempuan. Kelepek mati. Dia pakai kondangan, joget-joget mati. Gimana mengatakan syukuran kemerdekaan seperti itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang keempat salah ya. Satu, orang merdeka kalau dia sudah hidup dan hidupannya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, memisahkan mereka itu tidak syirik. Imannya terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Kemudian yang kedua adalah ibadahnya betul-betul sudah dilandasi ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, dia terbebas dari tidak terlilit hutang haram dan riba. Kecuali hutang yang tidak ada unsur haram dan ribanya, hutang yang tidak memberatkan, menyusahkan diri. Dan yang keempat adalah yaitu dia tidak lagi diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu. Jadi jadikan dunia ini sebagai tunggangan untuk menuju akhirat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Yang kelima, orang dikatakan seorang muslim ini dikatakan merdeka jika ayo pura-pura bikin itu jangan terlalu. Jika sudah memiliki usratul islamiyah, suatu saat kita akan kaji khusus tema itu. Jika kita sudah memiliki usratul islamiyah, rumah tangga yang islami. Rumah tangga yang islami yang bagaimana? Rumah tangga yang islami itu adalah yang seluruh penghuni rumah itu mendapatkan hidayah taufik Allah dan betul-betul semuanya menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Di bapaknya baik, ibunya baik, anak-anaknya juga baik, putra-putrinya juga baik. Bapak ibunya solih-solih kan? Anaknya juga solih-solih kan? Ada kan yang suaminya baik, istrinya belangsat? Ada. Rumah tangga Nabi Lut. Rumah tangga Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut siapa? Apa? Bulut. Nah kalau istrinya Nabi Nuh? Astagfirullah. Oh gitu ya. Baik jamaah sekalian. Jadi suaminya baik, istrinya baik, bapak ibunya baik, orang tuanya baik, dan menjalankan syariat Allah. Merdeka. Bapak ibunya baik, tapi anaknya naudzubillah dari belum baik dan naudzubillah dari kalau mengarah yang lebih buruk, tidak merdeka. Belum merdeka.
kalau gitu bicara merdeka yang mana? Nah, tentunya dengan kita mengetahui dari poin-poin ini, ayo mana yang belum kita wujudkan. Alhamdulillah sebagai orang tua bukan merasa sudah baik. Alhamdulillah kita sudah ada di garis kebaikan. Tapi punya anak belum, ya sudah, itu PR kita. Karena memang ujian banyak. Kata Nabi apa? Ma min muslimin, tapi mana? Tidaklah dari setiap muslim itu pasti dia akan diuji. Suami akan diuji dengan istrinya, istri diuji dengan suaminya, orang tua diuji dengan anaknya, anak diuji dengan orang tuanya. Lalu dia akan diuji dengan apanya? Dengan fisiknya, dengan penyakitkah, atau dengan bisnisnya, atau dengan kendaraan yang dia punya. Akan diuji itu semua. Dan ujian itu baru berhenti kalau kita sudah mati. Ya. Makanya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini secara pribadi kemerdekaan itu bagi seorang muslim mukmin kalau 5 hal ini dia sudah miliki. Saya singkat saja. Kemudian itu yang secara pribadi. Dan yang kedua adalah secara kolektif, secara umum semua umat Islam ini kapan dia dikatakan merdeka? Satu, seorang muslim mukmin semuanya ini baru dikatakan dia sudah merdeka jika sudah memiliki pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Jika sudah memiliki pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Apa kata Imam Ahmad? Sekiranya ada 1000 doa atau sekiranya ada 100 doa, sekiranya ada 100 doa, tapi hanya ada 1 doa yang dikabulkan oleh Allah, maka mintalah kalian kepada Allah agar Allah memberi kalian yaitu pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Ada 100 doa, tapi dari 100 doa ini hanya 1 doa yang dikabulkan. Salah. Maka kata Imam Ahmad, mintalah kalian kepada Allah agar kalian diberi pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Wajarlah kalau kemudian muridnya bertanya atau jamaahnya bertanya, Tuan Guru, kenapa mesti itu yang kami pilih? Kenapa doa itu? Kok enggak untuk pribadi dan keluarga? Maka kata Imam Ahmad, maksudnya ya, karena kalau kalian sudah memiliki pemimpin yang adil, jujur dan amanah, maka nantinya akan pribadi-pribadi muslim itu akan mendapatkan. Kenapa? Yang pertama, karena kalau kita, yang kedua, baru dikatakan merdeka manakala sudah tatbiqu syariat. Penerapan hukum syariat Allah itu telah terwujud di negeri kalian. Kenapa? Sebab kalau negeri itu sudah menerapkan hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala secara Islam, apa? Yang namanya kesyirikan akan hilang. Nah, ada lagi praktek-praktek perdukunan, kesyirikan dan lain sebagainya. Perzinahan, pelacuran, homo lesbi, tidak ada ruang. Di mana dia Pak? Kalau nggak salah di Nigeria, di mana dia? Yang ketahuan homo, jatuhkan dari bukit yang tinggi, ya, atau dari bangunan yang tinggi, ya. Kalau hotel itu ya dijatuhkan dari hotel nomor 13 atau lantai 13 atau berapa. Memang betul-betul hancur, betul. Bahkan tidak peduli walaupun turis-turis ya datang ke negerinya itu, ya ke Afrika ya, nggak ada. Dan itu bisa diterapkan kalau ada syarat Islam. Nggak akan ada lagi perzinahan. Hari ini naudzubillah dzalik, dan kita dengar rusak rumah tangga, ada pelakor, ada pembinor. Gara-gara ada pelakor, ada pembinor juga akhirnya. Apa ini pembinor? Perebut bini orang. Jangankan pembinor, seniornya nggak boleh.
Jadi dia tuh senang istri orang, nggak boleh. Nah untuk bilang nih, jadi yang namanya homo, yang namanya lesbi, itu bisa tertangani kalau ada syariat Islam. Perjudian, judi, nggak ada. Sekarang lihat nih, berapa banyak korban yang bunuh diri. Ya. Aduh, di tempat saya sendiri, Pak Naufal datang beberapa waktu itu, Ustaz, tolong Ustaz, jualkan rumah Bapak Fulan. Kenapa loh? Aduh, ini sekarang rumahnya ini harus dijual karena untuk menutup utang pinjol itu. Belum banyak lagi kasus-kasus yang kita dengar, ada yang bunuh diri, ada yang membunuh, dan lain sebagainya. Dan fitnah-fitnah yang terjadi, fitnah itu ya keburukan-keburukan di antaranya itu hanya bisa berantas manakala satu jelas tadi pemimpin adil, jujur, aman, termasuk aparat dan semua yang terkait dengan perangkat negara tentunya. Kemudian berlaku syariat, pelaturan, wirasatika, minuman keras, dan semuanya itu bisa terberantas, bisa diatasi telah tegaknya hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru kita bicara merdeka. Nah, kaitannya kalau sudah pemimpinnya adil, jujur dan amanah, kemudian tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Barulah akan terwujud firman Allah, baldatun thayyibatun barakatun. Saudara terjemahan bahwa Allah cinta pada kebaikan dan kebenaran dan selalu mengharapkan rencana Allah. Demikian kita bisa sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi diri kita dan ilmu bagi diri kita. Yang sudah tahu mudah-mudahan menjadi tambah tahu, ya yang belum tahu jadi tahu. Kemudian yang terpenting adalah semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Karena Rasulullah sangat menekankan, khususnya kalau subuh itu, jangan lupa kita doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan ibadah yang diterima. Baik, hari ini saya tidak buka tanya jawab, renungkan saja, hayati saja, ya. Kemudian diskusikan, silakan nanti di lain waktu kalau mau ada pertanyaan. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Satu lagi, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua jamaah sekalian. Kesempatan, waktu, umur, rezeki yang Allah berikan kepada kita, yuk kita maksimalkan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi
Di alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Jangan sampai ya bertambah umur, jatah hidup berkurang, tetapi bukan kebaikan amal soleh yang bertambah. Jangan itu sampai. Mestinya berkurangnya umur waktu yang Allah berikan kepada kita, mestinya kita lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan kebaikan ibadah dan amal soleh. Seperti dalam ungkapan itu, berpacu dalam ibadah, bukan melodi ya, berpacu dalam ibadah, berpacu dalam kebaikan dan amal soleh. Baik, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Penyanyian yang baik dan segera ditunaikan. Namun sorry, janganlah ditunda-tunda. Jika cepat nikah gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan haji tidak hakiki jika tidak bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Kemudian belum terawasi. Sekian, terima kasih. Dan tugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.